Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia, di mana masuknya Islam di Indonesia melalui 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, di mana Islam masuk ke Indonesia bukan dari Arab, melainkan dari India pada abad ke-13. Dalam teori ini menyebutkan 5 tempat asal Islam di Indonesia, yaitu dari Gujarat, Mumbai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini yang biasanya dijelaskan dalam penulisan sejarah. Masuknya Islam di Indonesia melalui jalur utara dan jalur selatan. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Persia, bukan dari India, bukan dari Arab. Dibuktikan dengan adanya Syiah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu teori Cina. Pada teori ini, masuknya Indonesia dilakukan dengan damai tanpa paksaan. Mereka masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, politik, tasawuf, kesenian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi dakwah Islam Wali Songo. Di samping dakwah wayang sebagai medianya, para wali juga menggunakan perpaduan budaya lain. Contohnya, melalui tembang-tembang Islam berbahasa Jawa, gamelan, dan lakon Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan pada masa ini memicu pemberontakan yang kerap membahayakan kaum kolonial Belanda. Di antaranya yaitu Perang Diponegoro dan Perang Paderi. Perkembangan Islam setelah kemerdekaan terjadi dengan ditandai munculnya beberapa partai politik Islam, di antaranya Masyumi dan PNI yang secara tidak langsung berdampak menyebar luasnya Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau merupakan pendiri Tebu Ireng dan juga pendiri Ormas Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu Ahmad Dahlan. Beliau terlahir di Yogyakarta. Beliau juga sebagai ormas pendiri Muhammadiyah bersama istrinya yaitu Nyai Walidah. Yang ketiga yaitu Haji Abdul Malik Amrullah. Beliau merupakan tokoh terlahirnya di Sumatera Barat. Menurut beliau, semakin bertambahnya ilmu, maka semakin bertambahnya ketakwaan kepada Allah. Yang keempat yaitu Nurcholish Madjid. Beliau merupakan tokoh yang terlahir di Jombang. Beliau merupakan tokoh intelektual Muslim garda terdepan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Abdurrahman Wahid, yang kerap kita kenal dengan Gus Dur atau Presiden keempat rakyat Indonesia.
Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.